teman-teman, perkenalkan nama saya Alsi. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Ibu, perkenalkan nama saya Bidanansi. Hari ini saya bertugas di sini untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Tujuannya untuk mengetahui keadaan bayi ibu. Ibu, apakah saya boleh meminjam bayinya untuk berbaring di tempat tidur? Sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya siapkan alat dan bahannya. Yang perlu kita siapkan itu alat timbangan, stetoskop, kemudian pita pengukur lila, metlin, senter, termometer, dan lampu sorot, kemudian handscoon. Setelah mempersiapkan alat, lalu mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Basahi kedua tangan menggunakan air mengalir, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan, lalu gosokkan secara bergantian, kemudian punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, buku-buku jari secara bergantian, ibu jari secara bergantian, kemudian ujung-ujung jari secara bergantian, lalu bilas menggunakan air mengalir. Kemudian tutup keran menggunakan siku, lalu keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih. Lalu memastikan pencahayaan agar bayi dalam keadaan hangat. Kemudian pakai sarung tangan pada kedua tangan. Lalu setelah itu menilai keadaan umum bayi. Tonus otonya bergerak aktif, warna kulitnya kemerahan, dan bayinya menangis kuat. Selanjutnya melakukan pengukuran tanda-tanda vital bayi. Yang pertama itu kita lakukan pengukuran pernafasan menggunakan stetoskop. Kita hitung dalam 1 menit. Ini pernafasannya 40 kali per menit. Kemudian kita menghitung laju jantung. Ini laju jantungnya 100 kali per menit. Kemudian lakukan pengukuran suhu menggunakan termometer dan jepit di ketiak. Kita hitung selama 1 menit. Ini suhunya 36,5 derajat. Selanjutnya saya akan melakukan penimbangan berat badan bayi dan melakukan pengukuran panjang bayi. Baik, sebelum saya menimbang bayi, saya akan letakkan pengalas pada penimbang bayi agar bayi tidak kehilangan panas sambil melihat berat pengalasnya. Ini berat pengalasnya 0,5 ons. Kemudian letakkan bayi pada alat timbangan. Kemudian melihat hasil penimbangan berat badannya. Hasil penimbangan berat badannya 3.000 gram. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan bayi menggunakan metlin. Kita ukur dari kepala sampai di tumit. Nah, ini panjang badannya 48 cm. Kemudian setelah itu kita baringkan kembali bayinya pada tempat tidur.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Kita menginspeksi pada kepala, kita melihat baik di sini tidak ada pembengkakan pada kepala. Kita palpasi, bentuknya simetris, ubun-ubunnya datar, lalu adanya molase sutura. Kemudian menilai tulang kranial. Pada tulang kranial terdapat kepal hematom dan subsuccedanium. Kemudian kita mengukur kepala menggunakan Metlin. Yang pertama, ukur fronto-occipitalis dari dahi ke dahi. Ini panjangnya 34 cm. Kemudian mento occipitalis dari dagu ke dagu. Ini panjangnya 35 cm. Kemudian suboccipitobremetica. Kita ukur dari kepala ke kepala. Ini panjangnya 32 cm. Kemudian submentobremetica kita ukur dari bawah dagu ke belakang kepala. Ini panjangnya 32 cm. Lalu lakukan pemeriksaan mata menggunakan senter. Kita melihat apakah matanya simetris atau tidak. Ini matanya simetris dan skleranya berwarna putih, kemudian konjungtivanya berwarna merah muda. Lalu menguji penglihatan menggunakan senter. Baik di sini, gerakan bola matanya mengikuti arah cahaya. Matanya normal dan tidak ada kelainan. Pada mulut, kita melihat bentuk mulutnya. Nah, ini mulutnya simetris. Kemudian bibirnya tidak pucat. Ada bercak putih pada gusi. Kemudian lidah berwarna merah muda. Langit-langitnya utuh dan tidak terbelah. Setelah itu kita melihat kedua telinga menggunakan senter. Nah, ini telinganya simetris, tidak ada sekret, dan kita lakukan refleks moro. Dan ini pendengarannya baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada hidung menggunakan senter. Ini hidungnya simetris, kemudian tidak ada penempasan suping hidung, hidungnya tidak ada sekret dan tidak ada cairan, dan hidungnya bersih. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada leher. Di leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian di kelenjar limfenya juga tidak ada pembesaran, kemudian di vena jugularisnya tidak ada pembengkakan, kemudian di pariotisnya tidak ada pembengkakan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada dada. Ini dadanya simetris dan ada puting susu. Bunyi nafasnya teratur, begitu juga dengan bunyi jantungnya teratur. Lalu setelah itu lakukan pengukuran lingkar dada menggunakan Metlin. Nah, ini lingkar dadanya 35 cm dan ada retraksi dinding dada.
Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Kita lihat kedua tangannya, melihat jari tangannya apakah lengkap atau tidak. Nah, ini jari tangannya lengkap, berjumlah 10. Kemudian warna kulitnya kemerahan dan tidak ada pembengkakan. Dan kukunya tidak pucat. Selanjutnya mengukur lila menggunakan pita pengukur lila. Lilanya 12 cm. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan sistem saraf dengan memberikan refleks Moro, yaitu dengan tepuk tangan. Jika bayinya kaget, berarti sistem sarafnya bekerja dengan baik. Nah, ini bayinya kaget, berarti sistem sarafnya bekerja dengan baik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada perut bayi. Ini ada penonjolan tali pusat pada saat bayi menangis. Kemudian perut bayi datar, teraba lemas. Kemudian tidak ada perdarahan tali pusat dan tidak ada benjolan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan genitalia karena bayinya perempuan. Kita melihat pada vagina, vaginanya berlubang. Kemudian uretranya juga berlubang. Terdapat labia mayora dan minora. Jika aterm labia mayora menutupi labia minora. Kemudian lakukan pemeriksaan pada pinggul. Kaki bayi ditekuk dan diputar perlahan untuk mengetahui sambungan dari panggul. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Kita lihat dulu jumlah jarinya. Ini jumlah jarinya lengkap. Kemudian warna kulitnya kemerahan dan tidak ada pembengkakan. Gerakannya aktif. Kakinya simetris. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada punggung dan anus. Kita lihat pada punggungnya. Spina bifidanya berwarna biru. Tulang belakang tidak ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kemudian pada anusnya ada lubang pada anus. Kemudian sudah mengeluarkan mekonium 24 jam yang lalu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kulit. Ini kulitnya tidak ada pembengkakan. Warna kulitnya kemerahan. Kemudian tidak ada bercak hitam atau tanda lahir. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks Moro, refleks pada 24 sampai 36 jam pertama postpartum. Kemudian yang pertama kita lakukan refleks glabelar, ketuk daerah pangkal hidung secara pelan dengan menggunakan jari telunjuk. Di sini mata bayi mengedip pada 4 sampai 5 jam ketukan pertama. Kemudian yang kedua kita lakukan refleks hisap. Benda menyentuh bibir disertai refleks menelan. Tekan pada mulut bayi pada langit bagian dalam gusi atas. Kemudian timbul isapan yang kuat dan cepat, berarti isapan bayinya baik. Kemudian yang ketiga kita lakukan refleks mencari dengan cara mengusap pipi bayi dengan lembut. Lalu kita melihat apakah bayinya menolehkan kepalanya ke arah jari kita dan membuka mulutnya atau tidak. Nah, ini bayinya menolehkan kepalanya ke arah jari dan mulutnya membuka. Lalu yang keempat kita lakukan refleks genggam. Kita letakkan jari telunjuk pada palmar, tekan dengan
Gentle, normalnya bayi akan menggenggam dengan kuat jika telapak tangan tidak ditekan. Nah, di sini genggaman bayinya sangat kuat. Dan yang kelima, kita lakukan refleks baby sky. Kita gores telapak kaki bayi, dimulai dari tumit, gores sisi lateral telapak kaki ke arah atas, kemudian gerakan sepanjang telapak kaki. Bayi akan menunjukkan respon berupa 4 jarinya melengkung ke dalam dan ibu jarinya menaikkan ke atas. Kemudian yang keenam, kita lakukan refleks Moro untuk menguji kondisi umum bayi serta kenormalan sistem saraf pusatnya. Timbulnya pergerakan tangan yang simetris apabila kepala tiba-tiba digerakkan atau dikejutkan dengan cara bertepuk tangan. Nah, ini sistem sarafnya bekerja dengan baik. Ibu, pemeriksaan fisik bayi ibu sudah selesai dan keadaan bayi ibu dalam keadaan baik, kemudian tidak ada kelainan pada bayi ibu. Kemudian setelah itu kita merapikan kembali alat-alatnya. Kemudian lepaskan handscoon. Lalu letakkan pada tempatnya dan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Basahi kedua tangan menggunakan air mengalir, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan, lalu gosokkan secara bergantian, kemudian punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, buku-buku jari secara bergantian, ibu jari secara bergantian, kemudian ujung-ujung jari secara bergantian, lalu bilas menggunakan air mengalir, kemudian tutup keran menggunakan siku, lalu keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih.